Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa, ala abdihil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal muslimun, para pemirsa fanspage Rembang Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pada kesempatan berbahagia ini, pada pagi dari hari-hari bulan yang agung ini. Semoga ya, dengan aktivitas kita kali ini termasuk dalam keberkahan yang Rasulullah SAW senantiasa doakan umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada al-qaimina al-hadal barnamij, setiap yang membantu atas kelancaran acara ini, ya, meski dengan sedemikian kekurangan yang masih kita miliki. Al-muhim, Rasulullah SAW menganjurkan bagi umatnya untuk mensyukuri yang sedikit ini, ya, untuk mensyukuri yang sedikit dengan harapan ketika diberikan yang banyak, ketika diberi nikmat yang banyak, itu bisa lebih mensyukurinya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan bab-bab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini biidnillahi ta'ala kita akan berbicara sedikit mengenai dalil-dalil diwajibannya puasa Ramadan berkaitan dengan fadail bulan Ramadan, dan sedikit menyinggung tentang salat tarawih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan, kata beliau, ismun lisyahri tasi' min syuhuri as-sanatil qamariyah. Jadi bulan Ramadan itu ialah bulan ke-9 dari bulan-bulan hijriyah. Ya, kita ketahui bersama ya bahwa tahun hijriyah dimulai dari bulan Muharram, kemudian di sana ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian baru Ramadan dan Syawal, dan diikuti dengan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, diakhiri dengan Dzulhijjah. Ramadan itu berada di bulan ke-9 dari bulan-bulan hijriyah ini. Wa huwa syahrul wahidul ladzi sarraha bismihi fil Qur'anil Karim. Dia adalah bulan, bahkan dia adalah satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ya, jadi bulan yang ke-12 itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara global saja, akan tetapi disebutkan dengan namanya, yaitu bulan Ramadan, melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran.
Waqtalafa fi illati tasmiyatihi, dan atau waqtulifa fi illati tasmiyatihi. Ada perselisihkan mengapa Ramadan disebut dengan apa? Nama Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan dia diambil dari ismun min asma'illah. Ya, akan tetapi apa? Pendapat ini kurang ya, kuat. Karena apa? Mereka beranggap bahwa Ramadan itu berarti ghafir, yaitu pengampun dosa dan menghapusnya. Akan tetapi pendapat yang masyhur dalam masalah ini ialah Ramadan diambil dari kata-kata ar-ramad ya, yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah syiddatu harri ramli. Panasnya terik ya, matahari yang mengenai apa? Bebatuan. Nah, itu yang disebut dengan ramad ya. Ramadan diambil dari kata tersebut, bebatuan yang ya tersengat oleh sinar matahari yang amat panas. Nah, itu yang disebut dengan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun berkaitan dengan kewajiban berpuasa Ramadan ya, maka sungguh kewajiban Ramadan ini telah tetap ya, melalui Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Ya. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan bahwa Ramadan, bahwa puasa Ramadan itu Allah wajibkan kepada kaum muslimin ya, sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kita, agar kita bertakwa. Di ayat yang setelahnya Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk ya, yang menerangi jalannya manusia sampai ke alam akhirah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, siapa di antara kalian yang menyaksikan setelah ru'yatul hilal adanya bulan Ramadan, maka falyasum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah dia berpuasa. Ini adalah perintah dari Rabbuna Jalla fil Ula, dan perintah ya, dalam ya, disiplin ilmu usul. Jikalau perintah itu datangnya adalah mujarrad, perintah itu datang tanpa ada suatu hal yang bertentangan dengan perintah tersebut, maka dihukumi adalah wajib. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Islam itu ialah yang pertama kali bersyahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan seorang rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuqimas shalah, kemudian mendirikan salat, mengerjakan ibadah salat 5 waktu. Ya. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan ibadah zakat. Wa tasuma Ramadan, dan yang keempat ialah berpuasa Ramadan. Yang kelima adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya, kemampuan secara fisik dan secara finansial.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khams. Ya. Islam itu terbangun, ya. Pondasi Islam itu ada 5. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Pondasi yang pertama adalah syahadatain. Pondasi yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, dan menunaikan ibadah, ya, zakat bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, ya, diberikan harta yang sudah melampaui nisabnya, atau sudah melampaui nisabnya. Wa shaumi Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jelas di hadis yang pertama dan hadis kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ramadan, bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu ialah salah satu pondasi, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Ya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Arabi, ya. Dia berkata, akhbirni ya Rasulullah amma faradallahu alayya minas siyam. Ya. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada saya. Faqala syahru Ramadan illa an tatawwa syai'an. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada engkau ialah berpuasa di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian lebihnya ialah jikalau engkau ingin bertatawwu, ini melakukan puasa sunnah. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dengan pertanyaan yang amatlah tegas oleh seorang Arabi bahwa, ya, ibadah berpuasa di bulan Ramadan itu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Wa nisbatu shaumi Ramadan ilal Islam annahu ruknuhu rabi' wa qaidatuhu al-uzma. Ya, kita ketahui bahwa puasa Ramadan dalam Islam ialah rukun yang keempat dan termasuk, ya, landasan yang amatlah agung di dalam agama kita ini. Jahiduhu kafir. Nah, ini sepakati oleh para ulama bahwa orang yang, ya, mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan, ya, dan seluruhnya akan kewajiban salat, akan kewajiban zakat, maka dia dihukumi dengan hukum kafir. Karena sudah jelas bahwa apa? Ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ya, tidak boleh, ya, seorang muslim, ya, mengingkari akan adanya, ya, rukun-rukun yang sudah jelas ini. Ya. Orang yang mengingkari setelah mengetahui bahwa, ya, puasa ini adalah hukumnya wajib, maka dia bakal kafir. Nah. Sementara itu, adapun orang-orang yang mungkin melakukannya, ya, atau mungkin meninggalkannya tahawunan karena malas, ya, maka ini diperselisihkan para ulama sebagaimana diperselisihkannya orang-orang yang meninggalkan salat. Meskipun yang benar dalam masalah saum ini, dalam masalah puasa ini, ya, orang yang meninggalkannya, ya, dihukumi seorang yang meninggalkan apa? Dosa-dosa, seorang yang meninggalkan dosa-dosa, seorang yang melakukan dosa besar karena meninggalkan ibadah yang amat agung ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya, hikmah disyariatkan puasa ini, sebagaimana sudah kita singgung pula dalam pertemuan-pertemuan yang lalu,
bahwa seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita itu tujuannya adalah mensucikan kita. Ya. Tujuannya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Ya, supaya seorang yang melakukan ibadah-ibadah ini layak untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dan kebahagiaan yang sama sekali tidak terputus di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun berkaitan dengan besarnya dosa bagi orang-orang yang meremehkan orang-orang yang menodai keagungan bulan ini dengan cara makan dan minum di siang harinya, atau mungkin dengan cara berhubungan dengan para istrinya, maka perlu kalian semua ketahui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man aftara yauman min Ramadan, siapa saja yang berbuka di bulan Ramadan min ghairi udhrin, tanpa ada alasan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kan benarkan. Bukan ia termasuk orang-orang yang sakit, bukan ia termasuk orang-orang yang jompo, bukan juga dia ibu yang menyusui dan semisalnya, maka Rasulullah SAW ancam wala maradin, tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, lam yakdihi saumud dahri, sama sekali satu hari saja yang dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa di dalamnya tanpa alasan ya Allah Subhanahu wa taala dan syariatkan benarkan, maka puasa setahun pun atau puasa seumur hidup pun tidak akan bisa menggantikan satu hari tersebut. Wa in shamahu, meskipun dia puasa setahun, bahkan seumur hidupnya dia puasa, maka sama sekali tidak akan menggantikan perbuatannya yang menodai kesucian bulan ini. Kemudian berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang menodai keagungan bulan ini. Beliau katakan, minal muqarrar indal mu'minin anna man taraka sawma Ramadan bila maradin wala udhr. Termasuk suatu yang sudah jelas bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, bahwa setiap yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang jelas, tanpa uzur yang syariat benarkan, annahu syarrun minaz zani, itu lebih buruk, dosanya lebih buruk daripada dosa seorang pezina. Wa mudminil khamri, dosanya lebih buruk dari seorang yang hobinya mengkonsumsi minuman-minuman keras. Jadi bayangkan, seorang yang meninggalkan satu puasa saja seperti ini dihukumi oleh para ulama. Bal yashukkuna fi islamihi, bahkan diperselisihkan keislamannya, sebagaimana yang telah kita singgung bahwa keislaman seorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dan semisalnya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Siapa dari kita yang ingin keimanannya diperselisihkan oleh para ulama? Tentu saja kita tidak ingin masuk dalam perselisihan dalam keimanan kita. Diperselisihkan keimanan seorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang benar. Kemudian wa yadhunnuna bihi zandaqah
walinhilal, ya, sampai ini perkataan yang sangat keras dari Al-Imam Dhahabi rahimahullahu taala, ya, sampai dia dituduh, ya, disangka sebagai orang-orang yang zindik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang sangat buruk akhlaknya. Ta'ammal ma taqaddam ayyuhal muslim. Hendaklah kita mencermati apa yang dijelaskan, apa yang sudah kita jelaskan di awal. Wangdur ila awasimil Islam. Lihatlah, ya, pondasi-pondasi agama Islam. Waqad futihat fihi abwabul mata'im. Ya. Sangat menyedihkan, ya, pada bulan-bulan yang agung ini seorang muslim, ya, memberikan jalan, ya, kepada saudara-saudaranya yang lain untuk berbuka dengan cara membuka, ya, warung-warung makanan misalnya. Wal maqahi wal hanat, ya, kafe-kafe masih dibuka. Ini sangat potensi untuk dimasuki oleh hamba-hamba yang imannya lemah. Nah, jangan sampai kita menjadi penyebab, ya, dosa yang dilakukan oleh saudara kita yang lain. Toh kalau misalnya, ya, engkau memberikan pelayanan misalnya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dari orang-orang jompo dan semisalnya, bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain, yang jangan sampai kita menjadi sebab, ya, ya, berbuatnya dosa orang di tempat kita. Dan yang lebih parahnya, wabuyut al-baghi, ya, tempat-tempat, ya, dilakukannya tindakan-tindakan, ya, yang tidak bermoral, itu masih dibuka, ya. Lokasi-lokasi, ya, yang biasa digunakan untuk berbuat zina, itu masih dibuka. Waliyadu billah. Sebagian mereka mungkin bisa berkata, kita juga bekerja sebagaimana yang lain juga bekerja. Waliyadu billah, ya. Bagaimana, ya, bulan Ramadan sama sekali tidak membuat mereka jera untuk meninggalkan, ya, perbuatan-perbuatan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan hal-hal seperti ini, maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, ka'annal qaum tanakkaru lil islami ba'da ma'rifatihi. Seakan-akan orang-orang yang seperti itu, ia tidak mengetahui agamanya sendiri, ya, setelah dia masuk Islam. Seakan dia merasa aneh, ya, dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala buat, setelah dia tahu sendiri hukumnya. Seorang yang membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan kerusakan, niscaya suatu waktu pasti orang-orang akan menilai itu hal yang biasa saja, ya. Akan tetapi kalau dari awal, dari kaum muslimin masih ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari perbuatan tersebut, ya, maka biidnillahi taala, ya, akan tegak, ya, biidnillahi taala kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan samar di mata kaum muslimin yang lain. Waradu bil fisqil jama'i. Orang-orang melakukan seperti itu seakan-akan dia ridho dengan, ya, perbuatan kefasikan yang dilakukan secara berjamaah. Ya. Bayangkan, ya, seorang melakukan kefasikan, ya, secara berjamaah. Ya. Bagaimana dia bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ya, sehingga dia melakukannya secara terang-terang, sama sekali sudah tidak ada malu yang berada di dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada orang-orang seperti itu, dalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak malu, ya, tidak takut lagi pada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah semaumu.
Lakukanlah sesukamu, kelak engkau akan mendapatkan menuai apa yang engkau lakukan di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk dalam pembahasan berikutnya, pembahasan mengenai fadailur Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita singgung mengenai keutamaan berpuasa. Sekarang kita singgung masalah keutamaan bulan yang agung ini. Illam yakun li Ramadan min fadlin siwa annahu kana dharfan linuzulil Qur'anil Karim fi la kana dzalika kafiyan li syarafih. Kalau seandainya tidak ada sesuatu pun yang menjelaskan tentang keutamaan bulan yang agung ini, kecuali hanya di bulan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka itu cukup untuk menjelaskan keagungan bulan ini. Jadi dengan diturunkannya Al-Qur'an, sebaik-baik kalam ilahi, manusia-manusia yang dinisbatkan kepada Al-Qur'an menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka cukuplah ini sebagai suatu keagungan. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan ini sudah cukup untuk menunjukkan akan keagungan bulan ini. Wa uluwi makanati, dan betapa tingginya kedudukan bulan Ramadan ini dari bulan-bulan yang lain. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ini sudah cukup untuk menjadi keagungan, menjadi keistimewaan bulan yang agung ini. Wa kaifa wa qad khassallahu bilailatil qadri wa hiya khairun min alfi syahr. Bagaimana jikalau dengan adanya Al-Quran di dalamnya, dengan diturunkan Al-Quran di bulan tersebut, ditambah lagi dengan satu keutamaan lagi, misalnya dengan Lailatul Qadar, yang ibadah di malam tersebut. Karena siapa yang orang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menepati ibadah di malam tersebut, maka seakan-akan dia beribadah, nilainya itu lebih baik dari alfi syahr, kata Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun, kuranglah lebih. Seorang jika beribadah kemudian menepati di malam Lailatul Qadar, maka salatnya dihitung lebih baik dari 1000 bulan. Begitupun mungkin puasanya dan semisalnya. Nah, amalan-amalan yang dia lakukan di malam-malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala hitung seakan-akan dia lebih baik dari 1000 bulan. Dan dengan itu kaum muslimin bisa menyaingi umat-umat sebelumnya dan menjadikan kaum muslimin dengan umat yang paling pendek umurnya, akan tetapi amalannya, akan tetapi mereka akan berbangga diri di hari kiamat kelak biidnillahi ta'ala. Wa khassallahu bi fadaila 'azimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan dengan keutamaan-keutamaan yang amatlah agung. Fa huwa khairu syahrin li khairi ummah. Bulan ini adalah bulan yang paling baik disediakan untuk sebaik-baiknya umat. Maka sebaik-baiknya bulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebaik-baiknya umat. Bagaimana kurang apalagi fadlullahi alaina, keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhilla hilaluhu basyara ummatahu bi ilalihi. Ketika
Dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hilal bulan Ramadan, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada umat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ayyuhan nas, beliau berkata, wahai manusia, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang amatlah penuh berkah ini. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka di bulan ini pintu-pintu surganya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup. Wa tughal fihi syayatin. Kemudian para syaitan yang setiap harinya mungkin mengganggu manusia, Allah Subhanahu wa taala ikat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Ya, man hurrima khairuha faqad hurrim. Ya, sungguh hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikannya, dari keberkahan bulan ini, sungguh dia termasuk orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, bulan yang mungkin tempat seorang hamba menyucikan dirinya, ya, setelah mungkin 11 bulan dia berbuat maksiat, ya, tidak ia gunakan sebaik mungkin untuk ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka entah di hari apa, di bulan apa dia akan melakukan ketaatan lagi. Wa min khilaliha tadhhar mazayahu lil ayyan. Ya. Hadis-hadis berikut ini akan menjelaskan bagaimana keutamaan bulan yang agung ini. Hadis yang pertama, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana awwalu lailatin min Ramadan suffida syayatin wa maradatu aljan." Ya, pada awal ya, malam Ramadan mulailah dibelenggu syaitan, ya, dan para dedengkotnya dari kalangan jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup. Falam yuftaf minha bab, sama sekali tidak ada pintu, satupun pintu yang Allah Subhanahu wa taala buka. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibuka dengan lebar-lebarnya, selebar-lebarnya, ya, pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Falam yughlaq minha bab, sama sekali tidak ada pintu yang tertutup, ya, pintu surga ya terbuka menganga pada Ramadan. Wa nada munadin, kemudian ada yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, wahai hamba-hamba yang meniatkan kebaikan, yang ingin beramal soleh, aqbil, ya, silakanlah datang, ya, silakan bergegas, ya, untuk menyongsong bulan yang penuh berkah ini. Wa ya bagiyal syarri aqsir, ya, wahai hamba-hamba yang meniatkan keburukan, maka berhentilah, cukupkanlah, ya, perbuatan dosa yang selama 11 bulan ini engkau lakukan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki ya, hamba-hamba yang ya, dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan demikian itu setiap malamnya. Ya. Ya, jikalau kita mungkin ya pada 1 sampai 10 Ramadan ini ya,
banyak melakukan kekurangan, maka lakukanlah di paruh kedua ini. Masih ada kesempatan untuk kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka. Entah melalui panjangnya tilawah kita, entah melalui khusyuknya salat kita, entah melalui birrul walidain, melalui pintu sedekah, melalui berpuasa itu sendiri, maka sangat banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala buka, dan dikurangi penghambat-penghambat dari kalangan syaitan untuk kita. Maka kapan lagi mau seperti apa baru kita akan mau melakukan amalan-amalan yang mungkin dahulu kala kita pendam. Segera lakukan pada hari ini, atau engkau sama sekali tidak akan mendapatkan manisnya bulan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu, salawat ibadah salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, ibadah salat Jumat ke hari Jumat lagi, wa ramadhanu ila ramadhan, dan bulan Ramadan ketemu dengan bulan Ramadan lagi, itu sejatinya di tengah-tengahnya, atau mungkin di bulan tersebut, atau mungkin di hari Jumat tersebut, atau mungkin di sholat tersebut, terdapat mukaffiratun lima bainahun. Jadi ibadah satu dengan yang lainnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan setelah melakukan ibadah tersebut. 5 bainahuna ini tunibatil kabair, dengan syarat dijauhi perbuatan dosa-dosa besar. Jadi kita masuk dalam pembahasan hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan dari yang paling rendah, sholat ke sholat yang satunya, atau perbuatan baik dengan perbuatan baik yang lainnya, atau memperbanyak perbuatan kebaikan, itu hakikatnya menurut Rasulullah SAW itu penghapus bagi dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara di antara ibadah tersebut. Atau mungkin umrah dengan umrah yang satunya, melakukan ibadah umrah atau haji dengan haji yang setelahnya, itu ibaratnya adalah Rasulullah SAW mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa yang dilakukan di antara kedua ibadah tersebut. Innal hasanat, kata Allah Subhanahu, yudhibna sayyi'at, memperbanyak perbuatan kebaikan itu menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Dan ikutilah perbuatan dosa yang pernah engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya perbuatan baik ini tamhuha, perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kelima ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis yang amatlah agung, sangat ma'ruf di telinga kita. Semoga menjadi poin bagi kita, semoga menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa setiap hamba yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, dalam kondisi dia beriman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan itu setiap malamnya. Dia niatkan ibadah ini tidak hanya sekedar adat semata yang datang setiap tahunnya, bukan adat setiap harinya dalam bulan Ramadan ini, akan tetapi setiap malam dia perbarui niatnya.
Dia perbarui niatnya dengan niatan yang ikhlas, ya. Dia tidak mengharap dengan puasa ini kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan biidznillah taala mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa yang telah lalu akan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, akan diberikan kepada dia maghfirah Allah Subhanahu wa taala, penghapusan dosa, dan digantikan dengan, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan mengenai fadlul birri wal ihsani fi syahri Ramadan, ya. Keutamaan melakukan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Ya. Idza syarafuz zamani awil makani syarafun taba'an lahu ma yaqa'u fihi min al-a'mal as-salih wal aqwal at-thayyibah nafi'ah. Jadi keutamaan zaman, keutamaan waktu, dan keutamaan tempat, syarafun taba'an lahuma, ya. Jadi keutamaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mungkin tempat, sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala ibadah di dalamnya. Maka demikian pula kata para ulama, ibadah yang terjatuh, ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu momen-momen tersebut, pada tempat-tempat tersebut. Jadi sebagaimana, ya, zaman tersebut memiliki fadlun, memiliki keistimewaan berupa, ya, peningkatan, ya, amalan-amalan ibadah seorang hamba, sebagaimana tempat pun demikian, maka perbuatan hamba yang dilakukan pada bulan tersebut maka berbeda yang dilakukan dengan bulan yang lainnya. Perbuatan hamba yang dilakukan di tanah tersebut, ya, di lokasi yang Allah Subhanahu wa taala utamakan tersebut, dengan dilipat gandakannya pahala, maka lebih baik daripada tempat-tempat yang lainnya. Fatta'atu fi Makkah afdal minha fi ghairiha. Perbuatan baik di Makkah itu lebih afdal daripada dilakukan di tempat selain Makkah. Wa amalul birri yaumal jum'ah afdal minha fi ghairiha. Perbuatan baik pada hari Jumat bisa kita katakan lebih baik daripada hari-hari ditambah lagi Ramadan ini. Dan begitu pula Ramadan ini, wa min hada Ramadan, ya, al-mu'azzam al-mubarak. Perbuatan baik yang dilakukan pada bulan yang agung ini. Fa innahu li fadlihi fuddila kullu ma yaqa'u fihi min af'alil khair. Ya, karena keagungan bulan ini, karena keistimewaan bulan ini, maka seluruh amalan yang dilakukan di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala agungkan pula. Baik itu yang berupa sedekah, baik itu yang berupa qiyamul lail, baik itu yang berupa tilawatul Quran, i'tikaf, atau umrah dan semisalnya yang dilakukan di bulan Ramadan, itu afdal daripada yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama misalnya masalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Ya, sedekah yang paling baik nilainya, yang paling utama ialah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi. Setiap hamba yang memberikan makan, ya, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala dari hamba yang berpuasa tersebut. Min ghairi an yunqasa min ajri shaimi syai', ya, tanpa mengurangi pahala yang Allah sediakan bagi hamba tersebut. Wa rawat Tabrani
wal Bazzar, ya, an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man fattara sha'iman ala ta'amin masyarab. Ya, setiap hamba yang memberikan puasa, memberikan buka puasa kepada saudara yang lain yang berpuasa, baik itu berupa ta'am, berupa makanan, baik itu berupa minuman, min halalin, ya, dari sesuatu yang halal yang dia hasilkan, maka salat alaihil malaikah, maka para malaikat berdoa untuk dia. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga mengatakan, man fattara fihi sha'iman, ya, setiap hamba yang memberikan bukaan puasa kepada hamba yang lainnya, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqas min ajrihi syai', sebagaimana yang telah kita sebutkan, kana maghfiratan lidzunubihi, ya. Jadi itu ibarat sebagai, ya, ampunan bagi dosa-dosa dia. Wa itqu raqabatihi minan nar, ya, pembebasan, ya, dirinya dari api neraka, dan dia mendapatkan pahala serupa dengan pahala yang diperbuat oleh seorang yang berpuasa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-shaim. Ya, tidak semua dari kita bisa mampu untuk memberikan, ya, bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, tidak seluruhnya kita mampu melakukan hal itu, ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-Nabiyyur Rahmah, ya, ya, selalu memberikan solusi bagi umatnya, ya. Tidak menyukai ada kesedihan, ya, kepada para pengikutnya. Beliau mengatakan, yu'tillahu hadha thawab liman fattara sha'iman alamad qatil laban. Ya, Allah akan beri pahala ini, ya, bagi orang-orang, ya, yang memberikan bekal puasa kepada saudara yang lain, meskipun mungkin hanya susu yang dicampur dengan air, au tamratan, atau mungkin hanya sebiji kurma yang engkau berikan kepada saudaramu, ya, kemudian dia berpuasa lillahi ta'ala, maka sama sekali engkau mendapatkan, ya, sama sekali, ya, ini akan menuai pahala esok di hari kiamat pagi. Au syarbatan ma'in, ya, atau mungkin seteguk air yang engkau berikan. Ya, bagaimana fadilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, ya, yang mana, ya, dengan seteguk air yang kita berikan kepada saudara kita, bisa mendapatkan, ya, pahala yang mungkin bisa mengampuni dosa-dosa kita selama ini dan semisalnya. Ya. Kalau seandainya, ya, seorang pezina yang dahulu hidup di zaman Bani Israel memberikan, ya, minum kepada anjing yang kehausan saja mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba, ya, yang memberikan minuman kepada saudaranya yang sedang kehausan misalnya karena berpuasa, ya, sehari penuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengharamkan kita, tidak mencegah kita dari fadl yang agung ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan suatu hadis, ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disifati oleh sahabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, ya, atau di luar bulan Ramadan, itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika masuk di bulan Ramadan.
ketika bertemu dengan Jibril, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailah fi Ramadan hatta yansalikh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis ini disebutkan selalu ditemui oleh Jibril setiap malamnya sampai Ramadan itu berlalu. Ya'ridu alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Ya. Dia Jibril alaihi salam, ya, membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihi al-mursalah. Ketika Rasulullah selepas bertemu dengan Jibril, maka kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ibarat seperti angin yang berhembus. Bagaimana angin, ya, memberi setiap orang yang, ya, dilewatinya dengan apa? Dengan, ya, nikmatnya udara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang tersebut. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan semua orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau sangat ringan pada bulan Ramadan, dan cukuplah ini sebagai kutuah bagi kita, ya, sebagai kutuah bagi kita, sebagai teladan bagi kita untuk melakukan hal serupa. Jikalau kita di bulan-bulan yang lain amatlah, ya, jawad, amatlah dermawan, maka jangan sampai momen Ramadan ini hilang tanpa memperbagus nilai kedermawanan kita tersebut. Ya. Dimulai mungkin dengan orang-orang terdekat kita. Ya, orang-orang terdekat kita dari keluarga kita, ayah dan ibu kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, kemudian tetangga-tetangga kita, dan semisalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu keutamaan melakukan qiyamul lail, ya, salat di malam-malam bulan Ramadan. Qiyamul laili huwa an-nuhud minan naumi athna'al laili salati wat tilawah wad dzikri wad du'a. Ya. Salat malam yang dilakukan oleh seorang hamba itu ibarat, ya, berdirinya dia di hadapan Rabbnya Jalla fil Ula, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal lailu kulluhu dzarfun shalih lidzalika. Seluruh malam dari malam-malam bulan Ramadan itu hakikatnya bagus untuk dilakukan ibadah-ibadah semacam ini. Ghairu anna wasatal laili wa akhirahu afdalu min awwalihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ahabbus salati ila Allahi salatu Dawud kana yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Ya. Seluruh malam itu baik untuk dilakukan ibadah-ibadah berupa salat, berupa tilawatul Quran dan semisalnya. Akan tetapi, ya, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa setengah malam atau sepertiga malam terakhir itu lebih baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik salat itu ialah salatnya Dawud alaihi salam. Ya, kana yanamu nisfahu, dahulu beliau tidur, ya, dari selepas melakukan salat Isya, kemudian beliau tidur sampai setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, ya, kemudian beliau, ya, salat sepertiga malam, ya, kemudian wa yanamu sudusahu, dan 1/6 dari malam tersebut beliau gunakan, ya, alaihi salam untuk tidur sejenak sebelum melakukan ibadah salat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya, berdirilah untuk melaksanakan ibadah salat malam atau mungkin sedikit dari malam tersebut yang engkau gunakan untuk salat. Bisa nisfahu, setengah malam engkau gunakan untuk salat, ya, bermunajat dengan Rabbmu Jalla fil Ula,
awinqus minhu qalila, atau mungkin lebih ringan lagi, lebih sedikit lagi, sepertiga dari malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya, atau mungkin engkau bisa menambahi waktu durasi ibadah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diperhatikan untuk kita mentartil dalam bacaan Quran kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Dan dari sebagian malam, nah di sini disebutkan sebagian dari malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka lakukanlah ibadah tahajud sebagai nafilah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau, dan semoga Allah dalam Al-Qur'an ialah benar adanya, ya, akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad tempat yang terpuji. Ya. Bahkan dahulu kala, ya, ibadah sholat malam ini wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dihapus hukumnya. Sebagian ayat Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya, memuji hamba-hamba Allah yang melakukan sholat malam, tatajafa junubuhum anil madaji', jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Dia menyeru Rabbnya, dia berdoa, bermunajat kepada Rabbnya dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut. Khaufan, ya, dia cemas akan tidak diterimanya ibadah tersebut, wa tama'an, dan berharap, dan sangat berharap, sangat tamak akan pahala, akan balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya, dia berinfak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka orang-orang yang soleh tersebut, ya, qalilan, sedikit, minal laili ma yahja'un, sedikit dia tidurnya. Dan sebagian orang yang mengkhususkan waktu malamnya 10 jam, 9 jam untuk tidur semata. Waliyadzubillah. Ya. Sepertiga hidup kita mau kita gunakan untuk tidur semata. Tidak. Ada ibadah, ada tilawah yang harus kita harus kita lakukan, ya, untuk memberikan, ya, untuk, ya, meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Ya. Silatullahi ghaliyah. Barang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita itu amatlah mahal. Tidak bisa kita mendapatkannya hanya dengan, ya, banyak melakukan tidur semata. Yang lain Allah katakan, as-sabirina was-sadiqina wal qanitin. Hamba-hamba Allah yang sabar, hamba-hamba Allah yang jujur, hamba-hamba Allah yang taat. Wal munfiqin, dan yang mau berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang setelah melakukan, ya, sholat malam, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Ya, dia beristighfar, takut akan Allah Subhanahu wa taala, takut akan amalannya tidak diterima, amalan yang dia lakukan mungkin sepanjang wabil laili hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Dan di waktu sahur, di waktu sahar, ya, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya anjurkan. Ketika kita selepas melakukan amalan apapun itu, maka jangan berbangga diri, ya, segera berdiri kembali, segera menyongsong amalan yang berikutnya. Bukankah ketika sholat, selepas sholat kita selalu astagfirullah, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di dalam sholat kita ada yang kekurangan. Dan ini zikir ini adalah suatu ibadah, ya, yang mana kita mengiringi ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Dan seperti itu, dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Adapun pembahasan sholat tarawih biidznillah akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya. Jika mungkin ada soal maka bisa kita jawab dengan keterbatasan ilmu kita. Soal yang pertama berkaitan masalah itikaf. Allah Ta'ala alam, pemerintah ya secara memerintah misalnya seperti memerintahkan kepada Kapolri untuk membuat maklumat-maklumat, peraturan-peraturan yang berisi tentang larangan orang-orang berkumpul ya. Dan mungkin masuk di dalamnya adalah itikaf ya, tidak dikecualikan di sana itikaf ya. Mungkin bagi saudara-saudara kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin di daerah yang amatlah genting, maka kita turuti ya, himbauan pemerintah sebagaimana telah kita tegaskan ya, berupa meninggalkan ya, untuk sementara waktu sholat berjamaah, sholat Jumat kita ya, dan terkhusus i'tikaf. Kalau seandainya sholat Jumat saja kita diperbolehkan untuk meninggalkannya, maka i'tikaf lebih lagi. Adapun mungkin di daerah yang wabah belum menyebar ya, dengan wabah yang belum menyebar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengurangi pahala orang-orang yang tidak melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada yang melakukannya dan tidak mengurangi pahala bagi hamba-hamba yang dengan pendiriannya dia tidak melakukan i'tikaf tersebut, karena memang penyebaran wabah ini sama sekali tidak bisa kita prediksi. Ya, mungkin banyak di sana ya, hamba-hamba Allah yang mungkin sudah dilarang untuk mudik ke kampung halaman ya, setelah diberlakukannya larangan tersebut, masih mungkin melalui jalan-jalan tikus dan semisalnya, dan mengkhawatirkan bagi kita kaum muslimin yang berada di daerah-daerah. Boleh orang-orang yang misalnya khawatir ya, untuk meninggalkan ibadah sementara waktu sesuai dengan himbauan para ulama. Jika misal masih bisa melakukan, ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan seharusnya ditaati protokol yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Adapun soal berikutnya mengenai usia yang bagus bagi pembiasaan anak untuk melakukan puasa Ramadan, maka Allah Ta'ala alam ya, untuk usia detailnya ya, sama sekali tidak disebutkan nas dalam masalah ini, kecuali dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum mengajari anak-anaknya ya, untuk berpuasa. Bahkan mereka sebagian karena kecilnya ya, mereka menangis karena kelaparan, kemudian dibuatkan mainan-mainan oleh para sahabat dan mereka diam. Ini menunjukkan mereka dalam kondisi yang kecil. Minimalnya kondisi yang dia sudah bisa kita ajak berkomunikasi ya. Adapun anak-anak yang kecil, maka sama sekali tidak tercela mereka meninggalkan puasa karena memang belum diwajibkan puasa bagi mereka. Nah, adapun mungkin anak-anak yang sudah mulai memahami apa yang kita katakan, memahami apa yang kita berikan, wajangkan kepada mereka, maka disitulah tempat yang bagus untuk dimulainya berpuasa untuk pelatihan puasa Ramadan bagi anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Apakah kita yang saat ini di Rembang juga memilih mendirikan sholat berjamaah termasuk tarawih di rumah bersama keluarga, juga bisa mendapatkan keutamaan sholat bersama imam di masjid sebagaimana Ramadan sebelumnya? Taib, jikalau memang setiap Ramadannya ya, kita melakukan ibadah atau melakukan kebiasaan ibadah kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ya, maka ibadah-ibadah yang kita tinggalkan karena Allah tersebut ya, karena alasan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kan benar dan dibenarkan oleh para ulama kita, maka biidznillah kita akan mendapatkan pahala niat yang selama ini kita lakukan
di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah dahulu para mujahidin, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka memiliki uzur, ya, yang mungkin mereka sakit, yang mungkin mereka pincang dan semisalnya, yang Rasulullah tidak mengizinkan bagi mereka untuk pergi, ya. Ada keluarga mereka yang sakit misalnya, ya, mereka boleh untuk meninggalkan jihad, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang syarakukum fil ajr, mereka berserikat dengan engkau dalam masalah pahala. Ya. Bisa jadi dia berada di tempat engkau mengarungi suatu lembah, engkau melangkah dalam melakukan kebaikan, kecuali mereka orang-orang yang dalam niatannya ingin melakukan ibadah serupa karena terhalangi oleh wabah ini, biidnillahi ta'ala akan mendapatkan akan bersekutu pahala orang-orang yang biasa melakukan ibadah tersebut. Nah, ini bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.